البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua curahan nikmat yang tidak terhenti kepada kita, yang keseluruhannya menuntut untuk kita bersyukur dan terus-menerus menambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau setiap muslim dan muslimah memperhatikan sekeliling, di mana banyak manusia yang luput dari kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya. Bagi yang diberi kesehatan melihat orang-orang yang sakit, sehingga dia bertambah bersyukur kepada Allah atas nikmat sehatnya. Dan lebih dari itu semua, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang sifatnya mutlaqah, bagaimana diistilahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa nikmat secara keseluruhan terbagi menjadi dua, yaitu nikmatun mutlaqah dan nikmatun muqayyadah. Nikmatun mutlaqah yaitu nikmat yang tidak terbatas, di mana seorang hamba kapan saja mendapatkannya di dunia, maka terus-menerus asar dari nikmat tersebut akan dirasakan di akhiratnya. Itulah nikmatuddin, nikmat yang terkait agama, nikmat untuk seorang berislam, nikmat untuk seorang beriman, nikmat untuk seorang bisa memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di atasnya. Ini nikmatun mutlaqah yang tidak terbatas, nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta benda duniawi. Nah, pada nikmat inilah yang hendaknya setiap muslim dan muslimah senantiasa mengingat dan bersyukur atasnya, agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmat tersebut dan tidak mengubahnya. Karena di antara kerugian yang sangat besar dan musibah yang tidak bisa terkirakan tatkala seseorang dulunya berada di atas nikmatuddin, kemudian nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayangkan betapa ruginya seorang yang dulunya di atas keislaman kemudian murtad. Tidak terbayangkan kerugian atas seorang yang dulunya istiqamah di atas sunnah kemudian dia menyimpang dan melakukan bid'ah-bid'ah. Ini contoh dari sekian contoh yang wajib untuk kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhkan dari kondisi yang demikian, dan memohon kepada Allah agar diberi ketetapan hati di atas agama ini, diberi kekokohan diri dalam menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Adapun nikmat muqayyadah, nikmat yang terbatas. Terbatas di dunia saja. Di mana si hamba memang di dunia mendapatkan nikmat tersebut, tapi nikmat ini hanya terbatasi dan berakhir ketika dia mati. Itulah nikmat duniawi. Rizki, harta benda, makanan, kenyamanan hidup di dunia. Itu semuanya akan berakhir ketika seorang telah datang kematian kepadanya. Dan setelah mati maka yang ada adalah permintaan tanggung jawab atas semua amalan-amalan yang dulu dilakukannya. Maka dari kedua jenis nikmat ini, baik itu nikmatun muqayyadah maupun nikmatun mutlaqah, semuanya wajib untuk kita bersyukur pada Allah. Namun dari kedua jenis itu yang hendaknya senantiasa kita ingat dan terus-menerus kita menjaganya adalah nikmat yang tak terbatas, nikmatun mutlaq. Karena banyak manusia lalai terhadap nikmat ini. Dianggap nikmat kalau mendapatkan nikmat duniawi, padahal itu kan muqayyadah, hanya terbatas saja. Dan sampai kita tertipu, walaupun tentunya kita memohon dan memohon pada Allah kemudahan rezeki, memohon kesehatan, memohon hal-hal yang lain dari hal-hal yang kita butuhkan di dunia, tapi jangan sampai lalai dari perkara yang terbesar, yaitu kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tak terbatas yang akan dia rasakan di dunia maupun di akhirat, yaitulah nikmatun mutlaqah, yaitu nikmatud din, nikmat terkait agama ini. Barakallahu fiikum. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada poin pembahasan yang kelima terkait adab yang wajib atas setiap wanita muslimah untuk menjaganya, yaitu terkait penjagaan lisan. Dan sungguh perkara lisan, perkara yang memang betul-betul butuh perjuangan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan lisan itu tanpa tulang. Sehingga tidak ada yang namanya orang nampak gelinu di lidahnya. Enggak ada tulangnya. Enggak capek walaupun dia ngomong ngalor ngidul, walaupun dia bergetar dalam seharinya, bergerak dalam seharinya itu ribuan kali. Nah, karena memang lidah tidak bertulang, maka mengekangnya pun butuh apa? Perjuangan. Tapi bagi setiap orang yang beriman, karena tahu bahwasanya lisan itu memiliki peranan yang sangat besar pada keselamatan diri kita. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man samata naja. Siapa saja yang diam maka akan selamat. Nah, yaitu diam dari perkara batil. Diam dari perkataan batil. Dengan menahan diri jangan sampai berucap perkataan yang batil. Diam dari mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak dia lihat sisi maslahat padanya. Nah, karena kita hidup di zaman yang perkara lisan ini sungguh luar biasa, manusia menganggapnya sebagai remeh dengan dalam slogan kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk mengungkapkan apa yang ada di benak. Sehingga muncul generasi asbun asplak, asal bunyi, asal jeplak, asal bunyi, asal jeplak lisannya, sehingga tidak berpikir apa yang terucap dari lisannya tersebut. Yang penting ngomong, yang penting nyinyir. Nah, maka pada bab ini
butuh untuk kita menata diri. Ternyata perkara lisan itu memang betul-betul butuh penjagaan. Begitu banyak dalil yang datang dari Rasulullah SAW untuk kita ini mampu untuk mengarahkan lisan pada perkara yang dengannya seorang bisa meraih kemuliaan. Prinsip Nabi SAW sangat jelas, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini pilihan kita, maka kita didik itu. Kita didik diri kita untuk mewujudkan ini. Kalau memang itu perkataan baik, padanya maslahah, padanya sisi pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ucapkan. Tapi kalau tidak ada padanya kebaikan, tidak ada kemaslahatan yang didapat, apalagi padanya kemadharatan, maka liyasmut, untuk dia diam dari mengucapkannya. Nah, sekarang kita masuk pada poin pembahasan yang keenam dari adab terkait pembahasan menjaga lisan, yaitu tahrimul buhtan, diharamkannya al-buhtan, yaitu membuat kedustaan atas nama saudara kita, membicarakan seseorang tapi dengan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Inilah buhtan. Dan dulu telah kita lewati dalam pembahasan ghibah, di mana Rasulullah SAW setelah melarang terkait masalah ghibah yang merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Apalagi ghibahnya itu ghibah terhadap orang-orang yang beriman atau orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para ulama. Jangan dianggap sama menggibahi seseorang satu dengan yang lainnya. Dianggap semuanya sama. Dosanya bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar kemadharatan yang menjadi akibatnya. Dan di masa ini yang banyak manusia meremehkan, apalagi di kalangan mereka yang menisbahkan kepada dakwah salafiyah, yaitu meremehkan terkait masalah ghibatul ulama. Para ulama dighibahi. Mereka yang butuh untuk umat ini menjaga kehormatannya, agar manusia memiliki rasa thiqah terhadap bimbingan ulamanya. Dan dari waktu ke waktu, memang di antara upaya manusia dari kalangan ahlil batil, ahlil bid'ah wal ahwa, adalah untuk menjauhkan umat dari para ulamanya. Karena umat kalau sudah jauh dari para ulama, akhirnya akan mengambil perkara yang penting terkait agamanya bukan dari ahlinya. Akhirnya dallu fa'adallu, mereka itu tersesat dan menyesatkan. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang musibah tercabutnya ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil ilmu dengan mencabut secara langsung dari apa? Dari hati-hati manusia. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, akan tapi Allah cabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Jadi keberadaan para ulama
itu merupakan nikmat bagi umat yang harus disyukuri keberadaan mereka. Walaupun tentunya yang namanya manusia tidak akan luput dari kesalahan, ketergelinciran, sebagaimana ini tabiat dan fitrah manusia. Akan tapi hal tersebut tidak boleh kemudian menggugurkan kewajiban untuk seorang ihtiram. Yantazi'uhu biqabdil ulama. Nah, kalau sudah ulama habis dicabut, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai tatkala sudah tidak menyisakan lagi seorang alim pun di muka bumi, atau dengan semakin sedikitnya orang-orang yang memiliki ilmu yang kokoh dan jujur dalam menyampaikannya kepada umat, maka manusia pun mengambil sebagai pemimpin dan pemuka-pemuka mereka juhala, orang-orang jahil. Walaupun tentunya mereka tidak akan tampil di hadapan manusia dengan label aku ini jahil, tidak mungkin. Tentunya akan menampilkan diri ya seakan-akan dia memang seorang alim, dengan pembicaraan, dengan perkataan yang dihias-hiasi, dengan penampilan yang menipu. Akhirnya mereka dijadikan ru'usan juhala, dijadikan rujukan sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Wal'iyadzu billah. Ini ketika para ulama telah betul-betul diwafatkan semuanya. Dan sebelum itu musuh-musuh Allah dari kalangan jin maupun manusia, para syaitan, ketika ulama masih hidup ya tetap berusaha agar manusia menjauh dari ulamanya dengan memunculkan buhtan, kedustaan atas para ulama, dengan menggibai ulama, membuat namimah antara ulama dengan umat. Dan ini perkara yang berbahaya. Wajib untuk setiap muslim dan muslimah, terkhusus lagi ahlu sunnati wal jamaah, untuk menyadari bahaya perkara yang seperti ini. Nah, ini sekilas tentang ghibah itu bertingkat-tingkat dosanya, berbeda-beda, walaupun keseluruhan ghibah itu dosa besar. Dan ghibah itu ketika yang dibicarakan memang suatu keburukan dan ada pada orang tersebut. Kemudian kalau yang dibicarakan itu sesuatu yang tidak ada, berarti dusta. Itulah yang diistilahkan dengan buhtan. Nah, ini yang kita bahas, tahrimul buhtan. Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala pada poin ini memberikan satu hadis. Kita baca an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillahi azza wa jalla faqad daddallaha amrah wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuh lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi' wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabari hatta yakhruja mimma qala. Hadits rawahu Abu Dawud wa Ahmad bi isnadin sahih, dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad, dan juga Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Sahihah. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini bersepakat tentang kesahihannya dua imam dari imam ahli hadis di
abad ini, yaitu Syekh Albani dan Syekh Muqbil rahimahumallahu ta'ala. Setelah kita ketahui kesahihan hadis, maka mari kita lihat apa makna dari hadis tersebut dan kandungan yang ada di dalamnya. Dalam hadis Abdullah bin Umar yang kita baca ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, menyebutkan tentang 3 perkara yang berbahaya. 3 perkara yang berbahaya yang dilarang di dalam agama ini. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah. Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah azza wa jalla faqad dadallaha amarah. Maksud dari poin pertama ini yaitu siapa saja yang menggunakan syafaatnya dalam upaya untuk membatalkan suatu hukum had dari hukum-hukum had yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka sungguh dia telah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia menempatkan dirinya sebagai orang yang menentang ketetapan Allah. Karena hukum had yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kapan saja memang itu mengenai seseorang yang melakukan pelanggaran, apakah dia itu mencuri, ataukah dia itu zina, ataukah dia itu membunuh tanpa hak jiwa seorang muslim, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang ditetapkan hukum had padanya, maka kalau perkara ini sudah sampai kepada hakim syariat, maka tidak boleh seorang pun untuk memberikan syafaat walaupun dia adalah orang yang memiliki kedudukan paling tinggi di tengah-tengah umat. Karena orang yang memberikan syafaat pada perkara had, contohnya seorang pencuri tertangkap. Pencuri ini dari kaum yang mulia, dari keturunan atau anak orang yang mulia, tertangkap sampai di mahkamah dan mahkamah menegakkan hukum syar'i. Dan ini yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada para penguasa di negeri-negeri Islam untuk terbuka hatinya menerima hukum Islam dan menegakkannya. Nah, seandainya telah tegak hukum Islam kemudian sampai perkara itu kepada hakim, berarti dia layak untuk ditetapkan hukum potong tangan ketika terpenuhi syaratnya, yaitu nisab pada barang yang dicurinya. Karena ada batasan pencurian itu berapa kadar nisabnya untuk dikenakan hukum potong tangan. Taruhlah dia sudah terpenuhi syarat-syarat itu dan akan dipotong tangannya. Kemudian seorang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat, sebagai penguasa memberikan hukum, memberikan syafaat. Dia saudaraku, dia kerabatku, jangan ditetapkan hukum had padanya. Ini contoh syafaat pada hukum had yang mau ditegakkan, dan ini adalah perkara yang diharamkan. Rasulullah SAW hukumi orang yang seperti itu menggunakan syafaatnya untuk membatalkan suatu hukum had yang mau ditegakkan sebagai seorang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mencontohkan kepada kita semua bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengenai seseorang terkait hukum had ini ya memang harus dijalankan.
Ketika ada seorang wanita Makhzumiyah. Wanita Makhzumiyah ini dari kabilah yang mulia, mencuri dan mau ditegakkan hukum had. Maka mereka pun berembuk bagaimana bisa untuk meminta keringanan kepada Rasulullah SAW agar hukum had potong tangan itu tidak diterapkan pada wanita Makhzumiyah ini. Kan wanita kasihan dipotong tangannya, nanti siapa yang mau nikah dengannya dan seterusnya. Akhirnya mereka memilih-milih siapa orang yang dekat dengan Nabi SAW yang kira-kira syafaatnya bisa diterima. Akhirnya mereka memilih Usamah bin Zaid. Kita tahu semua Usamah bin Zaid adalah seorang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sampai dikatakan hibbu Rasulullah SAW ibni hibbi. Seorang yang dicintai oleh Nabi, putra dari seorang yang dicintai oleh Nabi juga. Karena Usamah putra dari Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi SAW yang dulu Nabi sangat mencintainya. Nama Usamah bin Zaid akhirnya dipilih untuk menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia pun dengan niatan yang baik saat itu, harapannya untuk bisa menyelamatkan si wanita Makhzumiyah dari hukum had. Dan kemungkinan besar beliau pun belum mengetahui hukum tersebut, mengetahui hukum yang disebutkan dalam hadis ini. Akhirnya beliau memberikan syafaat, menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW pun marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ini kalimat yang sungguh menunjukkan keadilan yang ingin ditegakkan oleh Nabi SAW tanpa peduli apakah dia anak atau istri atau kerabat ataupun orang yang tidak dikenal. Nabi mengatakan, apakah kamu ingin memberikan syafaat pada hukum had? Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Fatimah, anakku sendiri, Fatimah bintu Muhammad SAW mencuri, maka aku pun akan memotong tangannya. Nah, ini hukum yang pertama yang terkandung dalam hadis Abdullah bin Umar yang kita baca, yaitu haramnya memberikan syafaat untuk membatalkan hukum had. Dan hukumnya apa? Dia dihukumi seperti orang yang menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Siapa saja yang berdebat pada perkara yang batil, yaitu perkara yang dia tahu memang itu tidak benar, tapi pokoknya debat. Yang penting apa? Membela diri walaupun tahu dia salah. Dia melakukan suatu kesalahan, tapi tetap saja ingin berdebat, ingin membantah. Atau siapapun itu yang dia tahu berlaku salah, dia bela, dia berdebat atas namanya, dalam keadaan dia tahu itu salah. Mungkin terkadang orang tua ketika melihat anaknya melakukan suatu kesalahan, kemudian ada yang memberikan hukuman atau memarahinya, dorongan sebagai orang tua karena kasih sayang ingin membela, tapi pembelaan yang batil. Pembelaan yang batil, maka masuk dalam hadis ini. Karena akhirnya dia memancangkan diri untuk berdebat pada perkara yang tidak hak. Berbeda dengan mendudukkan masalah, misalnya mencari penyelesaian yang bagus, ini berbeda. Tapi dia memang membela dengan buta. Akhirnya berdebat
timbul cekcok, perdebatan, persengketaan, tapi fi batil, pada perkara yang dia tahu itu sebenarnya batil, hanya luapan emosi saja. Nah, dia tahu itu tidak benar. Nah, orang yang seperti ini lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi, dan terus menerus dia berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencabut diri dari hal tersebut, yaitu dia mendapatkan kemurkaan, mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan perdebatan dan persengketaan yang dia tahu memang dia salah. Nah, ini penting. Karena terkadang tadi seorang menceburkan diri, yang penting ngeyel, yang penting membela diri walaupun dia tahu itu salah. Nah, di sini bimbingan bagi kita semua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan juga berhias dengan sifat ketawaduan, menjauh dari perdebatan. Bahkan pada perdebatan yang dia tahu itu hak, tapi dia lihat tidak perlulah untuk diperdebatkan. Nah, karena hanya akan membuahkan kedongkolan pada hati-hati manusia, kemudian dia tinggalkan karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan janji untuknya dengan kemuliaan. Nah, ini yang perdebatan yang dia tahu itu benar, tapi dia melihat tidak ada masalah padanya, kemudian dia tinggalkan, berpahala di sisi Allah. Adapun dia sudah tahu itu batil tapi dia teruskan, maka hukumannya berat, termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai meninggalkan perdebatan tersebut. Dan perdebatan pada mayoritasnya tidak membuahkan kebaikan. Mesti di sana yang timbul adalah adalah rasa panas di dada. Setelahnya bermusuhan, setelahnya mungkin saling tahajur, saling mendiamkan. Kenapa? Karena asalnya memang bukan perdebatan yang ilmiah, bukan dialog untuk mencari suatu jalan yang terbaik, tapi biasanya adalah untuk menunjukkan ego masing-masing pribadi. Maka saya nasihatkan pada diri saya sendiri, kepada antunna sekalian, untuk menjauh dari yang demikian ini, terutama pada media-media sosial yang ada. Pada banyak di grup-grup yang kemudian menyisakan keburukan pada masing-masing anggotanya, berawal dari dari kalimat-kalimat yang di situ kemudian masing-masing anggota berdebat padanya. Karena memang nggak saling melihat, sehingga seseorang mengeluarkan tulisan semaunya. Kenapa? Karena tidak saling melihat. Coba kalau saling melihat wajah dengan wajah biasanya pun manusia tidak akan mampu untuk bertutur kata. Ketika ketemu langsung mungkin tidak bisa berbicara, tapi ketika di balik layar kalimat-kalimatnya luar biasa, mencela, mencaci dan seterusnya. Perdebatan yang dia tahu sebenarnya itu batil. Maka hati-hati dari perbuatan yang seperti ini dan menjauh dari hal-hal tersebut, karena diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seorang mendapatkan kemurkaan Allah? Tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Kemudian perkara ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan itu yang menjadi inti dibawakannya hadis ini dalam pembahasan kita, yaitu tentang masalah diharamkannya buhtan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala fi mu'minin
ma laisa fihi askanahu Allahu radghatal khabari hatta yakhruja mimma qala. Nah, perhatikan kalimat ini. Siapa saja yang berbicara tentang kehormatan seorang muslim, yaitu membicarakan mukmin, membicarakan orang yang beriman, keburukan-keburukannya. Nah, sebagaimana diterangkan oleh para pensyarah hadis bahwasanya maksudnya di sini wa man qala fi mu'minin ma laisa fi, yaitu dia membicarakan keburukan seorang mukmin dengan keburukan yang tidak ada pada orang itu. Berarti apa? Berdusta. Mengadakan suatu kebohongan atas nama seorang muslim. Oh, si fulan dia itu demikian. Padahal si fulan tersebut tidak melakukan, membicarakan keburukan orang yang beriman dengan hal yang tidak dia lakukan atau tidak ada padanya keburukan tersebut. Ini maksud wa man qala fi mu'minin ma laisa fi. Maka apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Askanahullahu radghatal khabari hatta yakhruja mimma qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan maka dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di radghatal khabal. Radghatal khabal telah datang pada sebagian riwayat penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwasanya makna radghatal khabal adalah usaratu ahlin nar. Usaratu ahlin nar yaitu perasan dari apa? Dari penghuni neraka. Itu berarti cairan yang sangat apa? Cairan yang sangat busuk ya, keringat ya dari penduduk neraka. Dia ditempatkan di situ. Seseorang kalau di dunia saja ditempatkan di comberan, suruh tinggal di situ, dicemplungkan di comberan. Nah, maka bagaimana jijiknya, bagaimana sengsaranya. Apalagi kalau dia ditempatkan di usarati ahlin nar, yang tentunya sangat menjijikkan dan menyakitkan. Terkumpul padanya sesuatu yang menjijikkan dan apa? Padanya juga menyakitkan. Kalau mungkin contoh tadi dicemplungkan di comberan hanya sekedar jijik. Tapi untuk yang mereka masuk ke dalam neraka ini, usarati ahlin nar, otomatis dia apa? Masuk ke dalam neraka, kemudian di neraka dia ditempatkan di apa? Di cairan ya dari perasan para penghuni nerakanya. Wal'iyadzubillah. Nanah, darah, keringat, la ilaha illallah. Nah, bagaimana sengsaranya orang tersebut? Sebagaimana perbuatannya perbuatan yang busuk. Nah, perbuatannya busuk. Kenapa? Karena apa? Membicarakan keburukan dari seorang mukmin padahal tidak ada keburukan itu padanya. Ini terkadang yang diungkapkan dengan ungkapan kebanyakan manusia dengan apa? Fitnah. Dia memfitnahku. Nah, itu apa maksudnya? Membuat suatu kedustaan, tuduhan dusta atas nama seseorang. Ini namanya buhtan dan ancamannya keras, yaitu ditempatkan di usarati ahlin nar, di perasan penduduk neraka sampai dia keluar dari ucapannya tersebut, yaitu sampai dia bertobat baru bisa selamat dari ancaman ini.
Dan perlu diketahui bahwasanya taubat terkait permasalahan yang seperti ini dan permasalahan-permasalahan yang lainnya yang hubungannya dengan kezaliman dengan sesama manusia, maka tidak cukup seseorang hanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, belum cukup. Karena dia ada kesalahan terkait hak sesama hamba yang sifatnya nanti kalau tidak diselesaikan di dunia akan menjadi perkara di akhirat untuk saling menuntut. Makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala menegaskan taubatnya seorang ketika dia dulu melakukan suatu bentuk kezaliman, apakah itu ucapan, tuduhan, fitnah, atau kezaliman fisik, atau kezaliman berupa mengambil hak, merampas, mencuri, dan seterusnya, maka selain dia harus bertobat dan memenuhi syarat-syarat taubat antara dia dengan Allah, juga harus menambahkan padanya syarat yang lain untuk meminta pemaafan, meminta kehalalan dari orang yang dia berbuat dosa tersebut kepadanya atau yang dia zalimi. Dan syarat taubat terkait dosa seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala ini ada 5 hal. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua dia harus meninggalkan perkara itu. Namanya taubat, dia harus mencabut diri dan meninggalkan dosa yang dia lakukan. Istilahkan dengan al-iqla'. Kemudian yang ketiga menyesalinya. Namanya taubat ya harus menyesal, yang diistilahkan dengan an-nadmu, nadam, menyesali. Kemudian yang keempat, itikad yang kuat untuk tidak mengulangi. Al-azmu ala alla ya'ud, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian syarat yang kelima, taubat itu harus dilakukan di waktu yang pintu taubat masih terbuka. Karena kalau pintu taubat sudah tertutup, maka tidak ada lagi kesempatan bertaubat. Nah, tertutupnya pintu taubat itu kapan? Tertutupnya pintu taubat bagi masing-masing pribadi yaitu ketika sudah sampai tingkatan ghargharah, yaitu seorang sekarat, di mana nyawa sudah sampai di tenggorokan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, sungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama belum ghargharah, nyawanya belum sampai di tenggorokan. Ini kalau sudah sampai tingkatan itu pintu taubat tertutup. Dan ini tertutupnya taubat bagi masing-masing pribadi. Dan di sana ada waktu tertutupnya taubat bagi semua makhluk, yaitu ketika matahari telah terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka tidak akan bermanfaat setelah itu keimanan dari orang-orang yang dulunya kafir. Tidak bermanfaat taubat dari orang-orang yang dulunya berbuat maksiat. Kenapa? Karena pintu taubat sudah tertutup. Ini 5 syarat yang harus ada pada setiap taubat. Apakah itu taubat dosa kita dengan Allah, maupun dosa kita dengan sesama hamba, kezaliman, ataupun taubat dari kemunafikan, atau taubat dari kebid'ahan, atau taubat dari kekufuran. 5 syarat ini harus ada. Dan terkait pembahasan kita yang dosa ini, kesalahan ini ada kaitannya dengan sesama manusia, maka wajib ditambahkan syarat yang keenam, yaitu meminta kehalalan, minta maaf. Minta maaf, minta kehalalan agar jangan sampai perkara itu menjadi beban setelah matinya. Kenapa? Karena
setelah kematian, kalau masih ada sisa kezaliman kita dengan sesama, apakah itu ucapan yang menyakitkan, cacian, hinaan, atau bahkan memukul, mengambil harta dan seterusnya. Nah, itu nanti di akhirat tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah amalan kita yang diambil, ataukah keburukan orang yang dizalimi yang akan dipikulkan kepada orang yang berbuat zalim. Jika tentunya sangat merugi dan bangkrut seorang yang di dunia mengumpulkan amalan soleh, sholat, puasa, zakat, tapi ternyata pahala-pahala amalannya di akhirat diberikan kepada orang lain gara-gara dia seorang yang suka berbuat zalim. Dan di antara kezaliman yang banyak tidak disadari, kezaliman yang banyak manusia menganggapnya remeh, yaitu kezaliman akibat lisan. Tajamnya lisan itu terkadang lebih sakit daripada tajamnya tombak yang menghunjam. Nah, makanya penting, dan nasihat secara khusus bagi para akhwat, para salafiyat, untuk betul-betul masalah lisan ini dijaga, apalagi terkait pembicaraan dia dengan suami-suaminya. Nah, untuk seorang di hadapan suami menjaga tutur katanya, jangan sampai muncul dari lisannya hal-hal yang menyakitinya, nah, yang membuatnya marah. Lisan yang tajam yang diarahkan kepada suami ini bisa menjadi sebab kecelakaan dunia maupun akhiratnya. Maka dunia akhirnya dia diceraikan, di akhiratnya dia juga terancam. Nah, apalagi buhtan atas nama suami. Nah, mungkin tidak tergambar, tapi ada para wanita-wanita yang buruk. Nah, yang kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ini, yaitu tadi yang membicarakan keburukan suaminya, dan keburukan yang itu tidak ada sebenarnya, diada-adakan, kebohongan dibicarakan. Maka ini sama-sama kezaliman, tapi kezalimannya lebih besar daripada membicarakan orang lain. Demikian pula tetangga. Nah, untuk betul-betul dijaga jangan sampai lisan-lisan ini, nah, tajamnya diarahkan untuk menyakiti tetangga kita. Karena kita hidup berdekatan. Kita hidup berdekatan, bukan berarti hal ini nah, belum diwujudkan. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, Ahli sunnati wal jamaah menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW untuk menjaga hubungan bertetangga. Tapi tetap kita harus memberikan peringatan, jangan sampai terjatuh dalam perbuatan yang dilarang, yaitu menzalimi tetangga satu dengan yang lain dengan ucapan yang tajam. Nah, kenapa? Karena Nabi saja telah diberi wasiat oleh Jibril. Ini Nabi SAW diberi wasiat oleh Jibril. Lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus menerus Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang masalah tetangga. Sampai-sampai aku mengira karena banyaknya wasiat Jibril untuk apa? Berbuat baik pada tetangga, menjaga hubungan bertetangga, jangan sampai mengganggu, menyakiti tetangga. Sampai-sampai aku menyangka tetangga itu akan mewarisi, akan menjadi pewaris harta. Karena saking banyaknya wasiat dari Jibril. Ini Nabi, orang yang paling mulia, diberi wasiat oleh malaikat yang paling mulia. Tentunya kita lebih berhak lagi untuk saling berwasiat untuk ihsan terhadap tetangga dan menjauh dari hal-hal yang mengganggu tetangga. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim jarah. Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, falyuhsin ila jarih, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dzi jarah, jangan dia menyakiti tetangganya. Karena kita berdekatan, nah, maka yang seperti ini, nah, kalau tidak ada ihtisab dari kita, seorang terkadang meremehkan. Tapi ini ibadah, ini perkara yang diperintahkan kita ingat. Kita menjaga diri, suara-suara yang mengganggu misalnya, berusaha untuk ditiadakan. Nah, karena kita ingat, oh tetangga kita mungkin sedang tidur, tetangga kita terganggu mungkin dengan suaraku yang keras, maka belajar untuk melirihkan suaranya. Nah, tetanggaku mungkin mendengar atau mencium harumnya masakan, dipilih untuk bisa mencicipinya sedikit, masalah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Dan sekali-kali seorang wanita meremehkan tetangganya. Menganggap remeh apa yang diberikan kepada tetangganya, walaupun itu adalah versi nasyah, yaitu hanya sekedar apa? Sekedar keteklik kambing. Itu pun bagian bawahnya yang hitam itu. Seandainya memang itu kebaikan yang dianggap bisa dia berikan kepada tetangganya, jangan kemudian diremehkan. Ini bimbingan bagi kedua belah pihak. Bimbingan bagi yang memberi dan yang diberi. Apapun yang diberikan oleh tetangga maka hargai. Walaupun sesuatu yang mungkin remeh sekali, aku bisa beli yang seperti ini, penghinaan. Karena sebagian manusia wal'iyadzubillah, ketika seseorang ingin mengamalkan sunnah untuk berbagi misalnya, dia berikan kepada tetangganya, tetangga ini biasa makan enak misalnya, biasa lebih enak, dan yang diberikan tetangga sesuatu yang di bawah ekspektasinya, kemudian diremehkan. Ini tidak boleh. Jangan dilihat apa nilai yang diberikan, tapi lihatlah apa nilai perbuatan tersebut, karena itu penunaian sunnah. Penunaian sunnah. Untuk saling berbuat ihsan kepada tetangga dan menjaga minimalnya seseorang kalau tidak mampu untuk berbuat ihsan kepada tetangganya, maka Nabi memberikan pilihan terakhir, fala yu'dzi jarah, jangan menyakiti tetangganya. Ini penting untuk kita hidupkan, kita amalkan dalam kehidupan kita, karena bimbingan dari Nabi SAW jelas padanya kemaslahatan yang besar dan kebaikan baik untuk dunia kita maupun akhirat kita. Barakallahu fikun. Ini satu poin pembahasan yang kita ambil pada pertemuan kali hari ini, yaitu tentang haramnya untuk buhtan, wajib untuk berhati-hati. Yang itu kembali kepada lisan-lisan ini. Kedustaan, kemudian bicara batil, membeberkan, memburuk-burukkan seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Maka hati-hati terkait yang seperti ini, apalagi jika itu kaitannya dengan dakwah dan dengan agama. Kenapa? Karena seorang menyampaikan sesuatu yang buruk atas seseorang, kalau itu pribadinya, mungkin yang dia sakiti dan kerusakan yang timbul hanya pada pribadi itu sendiri. Dan itu cukup sebagai sebuah dosa besar yang diancam dengan hadis yang kita baca tadi. Apalagi jika hal tersebut terarah pada dakwah, pada perkara agama, pada hal yang luas kemaslahatannya terkait kaum muslimin, maka ini harus lebih berhati-hati lagi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi
taufik untuk betul-betul bisa mengendalikan lisan ini dan mengarahkannya pada semua bentuk-bentuk kebaikan dan menjauhkannya dari semua bentuk-bentuk keburukan. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.